Di banyak kota besar dunia, jam pulang kerja identik dengan kemacetan, hiruk-pikuk kendaraan, dan wajah-wajah lelah yang menyesaki transportasi umum. Namun, di Bern, ibu kota Swiss yang tenang dan tertata rapi, ada satu kebiasaan unik yang membedakan penduduknya dari kota-kota lain. Mereka pulang ke rumah dengan berenang di sungai. Sungai Are, yang mengalir membelah kota Bern, bukan hanya menjadi bagian dari lanskap yang memesona, tetapi juga menjadi jalur komuter alternatif bagi para warga lokal, terutama saat musim panas. Setiap tahun, ketika suhu mulai menghangat pada bulan Mei hingga Agustus, warga Bern berbondong-bondong menghidupkan kembali kebiasaan lama yang kini menjadi identitas kota, Flossschwimmen, atau berenang mengapung di sungai. Salah satu alasan utama tradisi ini bertahan dan berkembang adalah kualitas air sungai Are yang luar biasa bersih. Pemerintah kota Bern secara konsisten menjaga kebersihan dan kualitas air sungai ini, menjadikannya salah satu sungai perkotaan terbersih di dunia. Air yang jernih dengan arus yang cukup deras namun aman, menjadikan Are bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga moda transportasi informal yang menyenangkan. Warga biasanya datang ke sungai dengan pakaian kerja mereka, menggantinya dengan pakaian renang di salah satu dari banyak titik masuk yang tersebar di sepanjang sungai. Barang-barang pribadi, seperti baju, dompet, dan bahkan laptop, dimasukkan ke dalam tas tahan air yang disebut aresak. Tas ini tidak hanya menjaga barang-barang tetap kering, tetapi juga berfungsi sebagai pelampung saat mereka menyusuri arus sungai. Setelah bekerja seharian, banyak warga Bern memilih untuk melompat ke dalam sungai dan membiarkan arus membawa mereka sejauh beberapa kilometer. Sambil mengapung, mereka menikmati pemandangan kota tua Bern dengan bangunan bergaya abad pertengahan, jembatan-jembatan batu klasik, dan pegunungan di kejauhan. Ini bukan sekadar cara pulang ke rumah, tapi sebuah ritual pelepas penat yang menyatu dengan alam. Sebagian warga menyebut kebiasaan ini sebagai bentuk terapi air alami, cara untuk menyegarkan tubuh dan pikiran setelah seharian duduk di depan komputer. Tidak jarang terlihat karyawan bank, pekerja kantoran, bahkan guru sekolah dasar yang ikut serta dalam kebiasaan ini. Ini adalah bagian dari budaya keseharian, bukan kegiatan liburan. Lebih dari sekadar berenang, kegiatan ini juga mempererat rasa komunitas. Banyak warga bertemu teman di titik-titik populer seperti Marzili atau Eichholz, dua lokasi favorit untuk masuk ke sungai. Beberapa membawa makanan ringan, bir lokal, atau bahkan gitar kecil untuk bersantai di tepi sungai setelah berenang. Suasananya santai dan penuh tawa, seperti pesta sore dadakan yang terjadi setiap hari saat cuaca cerah. Kebiasaan ini juga diakui secara resmi dan didukung oleh pemerintah kota. Tersedia pengamanan sungai, papan peringatan keselamatan, serta layanan penyelamatan jika terjadi situasi darurat. Bahkan, setiap tahun Swiss Life Saving Society memberikan pelatihan tentang bagaimana berenang dengan aman di sungai, khususnya di Are. Tradisi berenang sepulang kerja ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bern, seimbang, dekat dengan alam, dan tidak terburu-buru. Dalam budaya Swiss, kualitas hidup sangat dihargai, dan salah satu indikatornya adalah kemampuan untuk benar-benar menikmati waktu luang, terutama di alam terbuka. Bagi penduduk Bern, berenang di Sungai Are bukan hanya aktivitas fisik, melainkan bentuk rekreasi urban yang sehat, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Ini adalah simbol hubungan harmonis antara kota dan alam, antara modernitas dan tradisi. Di saat banyak kota lain sibuk mencari solusi untuk mengurangi stres dan memperbaiki kualitas hidup warganya, Bern telah melakukannya dengan cara yang sederhana namun menginspirasi, cukup dengan berenang pulang ke rumah. Apa yang mungkin tampak sebagai kebiasaan eksentrik bagi pengunjung luar, sesungguhnya mencerminkan tiga pilar utama dalam budaya Swiss: ketertiban, kebersihan, dan keseimbangan hidup. Swiss dikenal dunia sebagai negara yang sangat teratur, dan kebiasaan berenang di sungai ini pun tidak lepas dari sistem dan peraturan. Setiap pengguna sungai secara sadar mengikuti kode etik tidak tertulis, tidak membuang sampah, menghormati ruang pribadi, dan menjaga ketenangan lingkungan sekitar. Bahkan tanpa pengawasan yang ketat, warga Bern tahu kapan waktu yang aman untuk masuk ke sungai, bagaimana cara keluar di titik yang benar, dan bagaimana memastikan keselamatan pribadi serta orang lain di sekitarnya. Kebiasaan ini juga menjadi contoh bagaimana pendekatan Swiss terhadap keseimbangan hidup bukan sekadar jargon. Warga Bern benar-benar menyisipkan momen relaksasi ke dalam rutinitas harian mereka, tidak menunggu akhir pekan atau hari libur. Are bukan sekadar sungai, ia adalah ruang publik yang hidup, inklusif,
dan berfungsi ganda, tempat olahraga, sarana sosial, dan terapi jiwa. Meski tidak tercantum dalam brosur wisata secara eksplisit seperti halnya Zitgloge, Menara Jam, atau Bundesos Gedung Parlemen, pengalaman menyaksikan atau ikut berenang di area telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Banyak turis yang awalnya hanya menonton dari jembatan Munster atau Konhaus akhirnya tergoda mencoba sendiri sensasi menyusuri sungai dengan arus alami. Bahkan beberapa agen perjalanan lokal kini menawarkan area experience tour, lengkap dengan penyewaan dry-bag dan panduan mengenai titik masuk dan keluar terbaik. Di sini, wisatawan tidak hanya diajak beraktivitas fisik, tetapi juga menyelami filosofi hidup masyarakat lokal. Sebagian pengunjung menyebut pengalaman ini sebagai bentuk slow tourism, konsep wisata yang menekankan pada keterhubungan dengan lingkungan dan budaya lokal, alih-alih sekadar mengunjungi tempat populer. Meskipun tren globalisasi dan kehidupan serba digital terus merambah ke setiap sudut dunia, tradisi seperti berenang di Sungai Are tetap bertahan, bahkan semakin populer di kalangan anak muda. Di tengah kota yang syarat teknologi dan modernisasi, warga justru menemukan keseimbangan dengan kembali ke cara-cara lama yang penuh makna dan menyatu dengan alam. Beberapa anak muda bahkan mengunggah video perjalanan pulang mereka lewat sungai ke media sosial, menciptakan viralitas yang tak disengaja dan meningkatkan kesadaran akan gaya hidup berkelanjutan. Tidak sedikit yang menyebut tradisi ini sebagai bentuk eco-commuting, atau komuter ramah lingkungan, tanpa asap kendaraan, tanpa jejak karbon, dan tanpa stres. Di era di mana kota-kota besar sibuk membangun infrastruktur transportasi futuristik, Ben menunjukkan bahwa terkadang solusi terbaik sudah ada di depan mata, atau dalam kasus mereka, mengalir dengan tenang di tengah kota. Berenang di Sungai Are sepulang kerja bukan hanya tentang olahraga atau hiburan. Ia adalah bentuk hidup berdampingan dengan alam, warisan budaya yang terus dijaga, dan pesan kuat bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Tradisi ini bukan hanya milik Ben, tapi pelajaran universal tentang bagaimana sebuah kota bisa membangun kualitas hidup tanpa kehilangan jati diri. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika kota-kota lain mulai memikirkan kembali cara hidup yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, mereka akan melihat ke Ben dan mengingat kadang, jalan pulang terbaik, justru mengalir. Sebelum Sungai Are menjadi kolam renang raksasa yang menenangkan pikiran warga Ben sepulang kerja, ia terlebih dahulu memainkan peran penting dalam sejarah kota yang kaya dan kompleks. Keberadaan Are bukan hanya mendukung ekosistem dan keindahan lanskap, tetapi juga memiliki nilai strategis, ekonomis, hingga spiritual sejak ratusan tahun lalu. Kota Ben didirikan pada tahun 1191 oleh Adipati Berchtold V dari Zahringen. Pilihan lokasi pendirian kota tidak sembarangan, Sungai Are yang membentuk lengkungan besar di sekitar dataran tinggi memberikan keuntungan pertahanan alami. Kota tua Ben dibangun di tengah tikungan sungai ini, yang secara geografis menciptakan semacam benteng alami. Dengan hanya beberapa jembatan yang menghubungkan bagian dalam dan luar kota, Ben di masa itu relatif sulit diserang oleh musuh. Arus sungainya yang kuat, air yang dingin, dan tebing curam membuat wilayah ini mudah dipertahankan, namun tetap subur dan dekat dengan sumber daya alam. Seiring perkembangan kota, Sungai Are pun menjadi penggerak roda ekonomi lokal. Pada abad pertengahan dan awal era modern, air dari Are digunakan untuk menggerakkan kincir air, mengairi lahan pertanian, serta mencuci hasil produksi dari pengrajin dan penenun lokal. Beberapa industri kecil yang bermunculan di tepi sungai, seperti penyamakan kulit, penggilingan gandum, dan pabrik tekstil, menjadikan Are sebagai sumber kehidupan yang vital. Bahkan hingga awal abad ke-20, sebagian warga Ben masih menggantungkan kehidupan mereka secara langsung pada sungai ini, meskipun kota telah mulai bertransformasi menjadi pusat administrasi dan politik Swiss. Yang membuat Ben istimewa adalah kemampuannya mempertahankan warisan alam seperti Are tanpa mengorbankan perkembangan kota. Pada pertengahan abad ke-20, ketika banyak kota Eropa sibuk membeton tepi sungainya demi infrastruktur, Ben justru mengambil langkah sebaliknya, menjaga area sekitar Are tetap hijau dan terbuka untuk umum. Lahirlah kawasan seperti Marzili, Eichholz, dan taman-taman sungai lainnya yang kini menjadi ruang rekreasi publik. Pemerintah kota mulai merancang jalur pejalan kaki, area piknik, serta sistem pelestarian air yang modern. Are pun secara perlahan bertransformasi dari sungai industri menjadi simbol keberlanjutan dan kebahagiaan kota. Tradisi berenang di Are bukanlah tren baru, melainkan warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Generasi tua mengenang masa kecil mereka bermain di sungai,
belajar berenang dari orang tua, dan menikmati sore musim panas dengan semangka dan radio transistor di tepi air. Kini, generasi muda melanjutkan tradisi tersebut dengan versi mereka sendiri, dilengkapi musik dari speaker portabel dan unggahan Instagram. Namun satu hal tetap sama, rasa hormat dan keterikatan emosional terhadap sungai. Are bukan hanya bagian dari peta atau kartu pos ban, tetapi juga bagian dari cerita hidup setiap warganya. Tak banyak kota di dunia yang bisa mengatakan bahwa mereka pulang kerja lewat sungai. Namun bagi Ben, Sungai Are bukan hanya jalur air, ia adalah urat nadi kota, tempat warga mencuci penat, mempererat komunitas, dan menyatu dengan sejarah serta alam. Dari benteng pertahanan di masa lalu, jalur perdagangan dan industri, hingga kini menjadi kolam renang alami terindah di dunia, Sungai Are telah menyaksikan dan membentuk wajah Ben selama lebih dari 800 tahun. Dan selama arusnya terus mengalir, tradisi dan semangat hidup yang dibawanya akan tetap hidup, satu musim panas ke musim panas berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.